Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti bersama dengan Bapak Guru Sultan Anwar. Adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita kali ini adalah bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Capaian pembelajaran kita dalam video ini adalah peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 2. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 3. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan terakhir 4. Menjelaskan hikmah berbagi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yuk kita awali pembelajarannya dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, mari kita mengamati gambar yang ada dalam video ini. Oke, terlihat sebuah gambar berlatar belakang masjid yang begitu indah di malam hari. Sebagai tanda adalah bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan aktivitas keseharian kita itu banyak kita lakukan di malam hari, seperti sholat tarawih, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada dua pria yang sedang berada di depan masjid. Terlihat ada seorang pria yang memberikan sebuah bingkisan. Nah, kita tidak tahu bingkisan apa itu. Entahkah itu bingkisan berupa zakat, ataukah infak, ataukah sedekah, atau bahkan hadiah. Jadi tentu kita berpikir dan penasaran, apa sih yang sebenarnya yang dibawakan si pria itu? Apakah itu zakat, infak, sedekah, atau bahkan hadiah? Nah, ngomong-ngomong, aku sih penasaran, apa sih sebenarnya itu arti dari kata zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Padahal kalau kita lihat, semuanya itu adalah sebuah pemberian yang dapat mendapatkan pahala untuk kita. Adik-adik, pernahkah kamu mendengarkan kata zakat? Pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh atau berkembang atau suci atau berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu ada zakat fitrah atau zakat fitrah jiwa, dan ada juga zakat mal atau sering biasa disebut zakat harta. Nah, dari dua macam itu kita akan membahas zakat fitrah terlebih dahulu. Nah, zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa. Bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Yang pertama adalah
zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Adik-adik sudah tahu tidak apa sih sebenarnya itu makanan pokok? Nah, makanan pokok itu adalah makanan yang sehari-hari kita makan sebagai sumber energi dalam tubuh kita dalam sehari-hari. Seperti contoh, keseharian kita itu adalah makan nasi. Berarti makanan pokoknya adalah berupa beras. Ada juga yang sehari-harinya makan roti. Berarti bahan baku dari roti adalah gandum. Kemudian ada juga yang sehari-harinya makan papeda. Biasanya di orang timur itu suka makan papeda. Papeda itu bahan bakunya dari sagu. Itu adalah makanan pokok, dan masih banyak lagi makanan pokok ya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi adik-adik sudah tahu makanan pokok itu apa? Nah, untuk zakat fitrah itu yang harus keluarkan adalah berupa makanan pokok. Nah, kita sudah tahu. Kita ambil contoh makanan pokok beras. Seberapa banyak yang harus kita keluarkan untuk menunaikan zakat? Nah, banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras, atau kalau kita mau ukur secara literan yaitu 3,5 liter atau 3,5 liter beras. Tetapi para ulama sepakat bahwa sebaiknya kita melebihkan dari takaran 3,5 liter itu agar menghindari ketidakcukupan zakat fitrah yang akan kita tunaikan. Takutnya nanti dikhawatirkan akan kekurangan nominal literannya. Jadi para ulama bersepakat bahwa sebaiknya dibulatkan menjadi 4 liter. Tentunya adik-adik yang harus dikeluarkan itu adalah berupa makanan pokok yang sangat kualitasnya bagus. Misalkan beras yang kita makan sehari-hari adalah beras premium. Maka dari itu yang harus kita keluarkan zakat fitrahnya juga harus berupa beras premium. Jangan beras premium yang kita makan yang dikeluarkan hanya beras standar, itu tidak baik. Kapan waktu mengeluarkan zakat? Nah, zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama Ramadan. Adik-adik, tahukah tidak orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah kaum fakir. Yang kedua adalah kaum miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah berupa petugas pengumpul zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab ini adalah orang yang senantiasa ingin memerdekakan dirinya sendiri, itu boleh menerima zakat. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah garim. Garim ini bermakna adalah seorang yang terlilit utang, banyak sekali utangnya sehingga kebutuhan sehari-hari untuk makan saja sangat merasa sulit, jadi boleh dia menerima zakat. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sabilillah.
Sabilillah ini adalah orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah atau sedang dalam menuntut ilmu, itu boleh menerima zakat fitrah. Nah, kemudian golongan yang terakhir, yang ke-8 yang berhak menerima zakat itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh, sehingga dikhawatirkan perbekalannya itu kehabisan. Jadi termasuk Ibnu Sabil adalah orang yang musafir, sedang perjalanan jauh dan bisa diberikan berupa zakat. Kemudian macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sering disebut zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun harta yang dimaksud adalah berupa hasil dari perkebunan, hasil dari peternakan, dan hasil harta kekayaan berupa emas yang sudah cukup haul dan nisab. Kapan waktunya mengeluarkan zakat harta? Ketika harta kita sudah cukup nisab. Apa itu nisab? Yaitu nilai minimum harta kekayaan dan sudah juga mencapai haul. Haul berarti harta kekayaan yang sudah cukup tersimpan selama 1 tahun, maka waktunya sudah wajib mengeluarkan zakat harta. Adik-adik, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai tentang ketentuan tentang zakat mal atau zakat harta, nanti Pak Guru akan membuat video tersendiri untuk dibahas secara lengkap. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang infak. Untuk video infak, sedekah, dan hadiah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe tentunya agar adik-adik sekalian mendapatkan video update terbaru dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.